Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Bayu, NIM 0306212132. Nah, dalam video kali ini saya akan mereview materi mengenai operasionalisasi fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan. Nah, operasionalisasi adalah proses mengubah konsep abstrak menjadi sesuatu yang konkret dan dapat diukur, atau cara kita mendefinisikan dan mengukur suatu konsep dalam penelitian. Nah, sederhananya, operasionalisasi adalah proses menerjemahkan konsep abstrak seperti kualitas pendidikan menjadi tindakan nyata dan terukur. Dalam konteks manajemen pendidikan, ini berarti bagaimana kita menerapkan teori-teori manajemen ke dalam praktik sehari-hari di sekolah. Nah, jadi pentingnya operasionalisasi yang baik akan dapat meningkatkan efisiensi, di mana kegiatan sekolah dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Selanjutnya, dapat meningkatkan efektivitas, di mana tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas, bahwa mutu pendidikan dapat berjalan dengan semakin baik. Selanjutnya yaitu minimalkan masalah, di mana masalah dapat diidentifikasi dan diatasi lebih cepat. Nah, manajemen yang baik itu pastinya mengacu pada fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, di mana fungsi-fungsi manajemen wajib diterapkan dalam upaya penyelenggaraan aktivitas belajar mengajar. Sebab dengan mempraktikkan aspek manajemen, maka aktivitas belajar mengajar bisa berjalan secara terencana, secara sistematis, berkesinambungan, serta menggapai tujuan yang sudah diciptakan. Dalam perihal ini, murid bisa menggapai standar kualitas pembelajaran yang sebelumnya sudah ditetapkan. Nah, adapun tujuan adanya pembagian fungsi manajemen adalah di mana yang pertama, supaya sistematika urutan pembahasan suatu kegiatan organisasi lebih teratur. Yang kedua, supaya analisis pembahasannya lebih mudah dan mendalam sehingga arahannya jelas dan lebih terinci. Dan yang ketiga adalah supaya bisa menjadi pedoman pelaksanaan manajemen bagi manajer. Nah, fungsi manajemen dibagi menjadi 4 nih. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Nah, jadi dalam konteks manajemen pendidikan Islam, fungsi perencanaan meliputi perencanaan strategis, perencanaan operasional, dan perencanaan pengembangan kurikulum. Perencanaan strategis mengacu pada penetapan arah dan tujuan jangka panjang lembaga pendidikan Islam, sehingga seluruh proses manajemen pendidikan dapat dilakukan secara sistematis dan juga terarah. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Nah, dalam konteks manajemen pendidikan sendiri, fungsi organisasi mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama adalah pengelompokan tugas, di mana hal ini mencakup pembagian tugas yang berkaitan dengan pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi, pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengelompokan tenaga kerja. Pengelompokan tenaga kerja merujuk pada pembagian tenaga kerja di dalam lembaga pendidikan Islam berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga yaitu pengaturan ruang kelas dan laboratorium. Nah, pengaturan ruang kelas dan laboratorium meliputi pengaturan tata letak ruangan, perlengkapan kelas dan laboratorium, serta perawatan dan pemeliharaan fasilitas yang ada. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan atau acting. Nah, fungsi ini penting karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam belajar. Dan oleh karena itu diperlukan pendekatan yang berbeda-beda pula untuk dapat memaksimalkan potensi mereka. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya aktualisasi diri siswa adalah yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan minat,
bakat, dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dalam belajar. Yang ketiga adalah memberikan penguatan dan pengakuan atas prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh siswa tersebut. Yang keempat yaitu memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan belajar mereka. Nah, yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Nah, fungsi pengawasan dalam peningkatan mutu pendidikan merujuk pada upaya untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan serta hasil belajar siswa. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya pengawasan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah yang pertama yaitu melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang sebelumnya telah dirancang. Yang kedua yaitu melakukan pengecekan terhadap fasilitas dan sarana pendidikan. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik dan saran yang konstruktif kepada guru dan kepala sekolah. Yang keempat adalah menyusun rekomendasi terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, jadi tujuan utama manajemen pendidikan adalah yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan, yakni dengan perencanaan yang matang, organisasi yang baik, pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang ketat. Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Selanjutnya adalah mencapai tujuan lembaga, di mana manajemen yang baik akan membantu lembaga pendidikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tujuannya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana manajemen yang efektif akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran. Baik, mungkin sekian materi dari saya. Sekian review materi dari saya. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.